Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat global, kali ini video review yang akan kami bahas adalah mengenai EMS Cloud. Sebelumnya, global dengan OLTE pun dan GIPON by global, kita sudah memberikan CSEMS. Ya, CSEMS tentunya sahabat global sudah melihat di video YouTube sebelumnya untuk memanajemen topologi. Jadi topologi entah itu di jaringan dan di sisi klien. Jadi sahabat global bisa melihat dengan jelas problem-problem yang muncul di jaringan, entah itu cutting, entah itu problem human error, dan lain-lain. Dan tentu bisa di rename dan lain-lain. Dan untuk notifikasinya, saya lupa menyebutkan di video sebelumnya bahwa untuk notifikasi yang berbunyi seperti alarm itu juga bisa di silent. Jadi kalau sahabat global mungkin mengalami masalah, wah saya takut kalau ini mengganggu saya dalam waktu istirahat. Nggak ada masalah sahabat global, itu bisa di silent. Dan itu juga tidak harus on 24 jam. Itu saat sahabat global menginginkan saja boleh dibuka. Oke, sahabat global. Untuk EMS Cloud ini lebih menarik lagi sahabat global karena OLT yang sahabat global gunakan, yang OLT EPON dan GIPON dari global tentunya, bisa sahabat global pantau dari handphone Android sahabat global. Jadi dengan EMS Cloud ini, sahabat global bisa menginstal di handphone sahabat global dan bisa memantau mulai dari topologi, bahkan dengan detail bisa mengetahui kapan pelanggan atau klien sahabat global bertambah. Jadi bila sahabat global adalah salah satu owner atau pengusaha internet, tidak usah khawatir, di mana saja bisa mengontrol jaringan serta mengontrol manajemen yang ada di server sahabat global. Sahabat global, saya akan jelaskan sedikit dan akan didetailkan untuk penjelasannya mengenai EMS Cloud ini oleh Bapak Angga. Kita lihat. Sahabat global, saya akan tunjukkan dulu untuk di laptop sahabat global awal bagaimana caranya mendapatkan atau menggunakan EMS Cloud. Tentunya ada tahapan-tahapannya, sahabat global harus mengerti itu. Pertama, kita harus memiliki BSMS. BSMS ini adalah awal bagaimana sahabat global menjalankan EMS Cloud. Karena EMS Cloud ini, sahabat global tentunya harus memiliki cloud atau server yang untuk terhubung dan memantau segala macam aktivitas dari cloud yang sahabat global miliki. Tentunya sahabat global harus menyewa, tidak gratis, mohon maaf, itu berbayar ya. Kalau sudah punya servernya tidak ada masalah, bisa menggunakannya. Amin. Kalau belum, bisa juga menghubungi kami untuk kami membantu. Kita lihat. BSMS kita konekkan ya. Kita start, kita coba untuk regis, ya. Bila BSMS ini sudah terkoneksi seperti ini, ada register sukses seperti ini, maka kita akan masuk ke, bisa lebih dekat mungkin, supaya lebih jelas terlihat. Ya. Sebentar, masih progres. Setelah semuanya sukses, ya, sudah regis sukses, Tomcat-nya sudah sukses, MySQL-nya juga sudah terregistrasi sukses, maka kita akan masuk ke Intelligent Network Management System-nya. Oke, kita coba masuk ya. Kita coba dulu. Ya, kita login. Kita login ke Cloud EMS, sahabat global. Nah, seperti ini bentuknya yang ada di PC atau di laptop. Ya, sahabat global. Oke. Ya, seperti ini, CPU monitornya sudah terlihat dengan jelas. Ini bisa terbaca jelas. Sekarang sahabat global, kita akan konekkan ke device, ya. Di device ini, sahabat global sebelumnya
kita akan lihat ini di user management, ada SNMP. Nah, di situ ada remote server ini, bahwa ada segala macam servernya. Kalau udah connect servernya, username, password dimasukkan, maka kita akan masuk ke device. Oke, setelah masuk ke device, masih loading ya, sahabat global. Ya, seperti ini sahabat global, langsung terdeteksi online ya. Nah, sahabat global, untuk lebih detail sampai penggunaannya di handphone Android akan dijelaskan langsung oleh master kita Pak Angga. Ya, sebentar sahabat global. Oke, itu tadi penjelasan sedikit dari Ibu, kemudian saya lanjutkan. Tadi Ibu sudah menjelaskan dari sisi perangkat kita yang web config ini adalah web config dari OLT itu sendiri, kemudian kita hubungkan ke Cloud EMS. Nah, di sini statusnya itu sudah online. Jadi, pada saat device sudah online seperti ini, menu-menu yang ada di sini itu sama dengan menu yang ada di web config OLT itu sendiri. Nah, terus kenapa, apa yang membedakan antara web config ini dengan Cloud EMS? Cloud EMS ini kita bisa pantau melalui Android. Jadi, di sini saya sudah siapkan BlueStack. BlueStack ini adalah simulasi untuk handphone di atas Windows. Jadi ini anggap saja handphone yang sudah saya instalkan Netlink yang akan terhubung dengan Cloud EMS tadi. Jadi ini saya buka, kemudian masukkan user dengan password yang tadi kita buat di Cloud EMS-nya. Kemudian saya login. Nah, ini perangkat kita sudah online. Jadi, perangkat ini adalah perangkat yang terdeteksi di EMS Cloud ini. Perangkat yang terdeteksi di EMS Cloud ini. Kita perhatikan apakah sama PON 1 dengan GE5 yang aktif. Kita lihat di sini juga. Di sini kita lihat port panelnya dulu. Nah, ini ada PON 1 dan GE5 yang aktif. Seperti yang sahabat global saksikan, di sini ada port GE5 dengan PON 1 yang aktif. Seperti itu. Nah, keunggulan lainnya adalah dia akan memberikan notifikasi terhadap HP Android kita. Contoh misalnya, dalam satu ONU, kita buat satu ONU mati. Kita berikan, sini nanti akan ada notifikasi ketika ada salah satu perangkat di jaringan kita yang cut. Nah, ini ada notifikasinya. Jadi seperti ini bentuk notifikasinya. Saya arahkan dulu ke notifikasinya. Nah, seperti ini. ONU deregister, artinya ONU tidak terregister. Nah, sekarang saya pasang kembali. Saya kembalikan dulu untuk lihat notifikasinya masuk. Tadi notifikasinya ada 1. Sekarang kita masukkan lagi. Nah, notifikasinya sudah menjadi 2 dan 3, 4 dan seterusnya. Kita lihat dulu ONU register, dia sudah diaktifasi. ONU finish, artinya ONU sudah bekerja kembali. Seperti itu mungkin ditutup kembali oleh CEO Global Teknologi. Oke, sahabat global, penjelasan tadi dari Pak Angga itu membuktikan bahwa EMS Cloud ini sangat berguna untuk digunakan di jaringan sahabat global bagi pengguna OLTE pun dan Kipun global. Nah, sebenarnya EMS Cloud ini banyak sekali fungsi yang bisa sahabat global kulik lebih dalam untuk membantu bisnis atau server yang sahabat global miliki sampai di klien. Sahabat global tahu, untuk ONU-nya saja sahabat global bisa tahu ONU yang sahabat global gunakan itu berapa DB. Kemudian berapa banyak pelanggan yang dipasang. Semuanya hari ini mungkin sahabat global ingin melihat berapa banyak penambahan kliennya. Itu pun dengan mudah bisa dilihat dari Android yang sahabat global miliki. Jadi nggak perlu takut atau bingung bila usaha seperti ini. Takut kalau mungkin tidak transparan antara teknisi dengan sahabat global. Tidak usah khawatir, semua bisa sahabat global pantau dari situ. Nah, kita coba lihat untuk yang lebih detail ya. Coba bisa ditunjukkan di sini.
Nah, di sini tadi udah dijelaskan sama Pak Angga bahwa yang nyala atau yang di-on-kan adalah PON 1 dan G. Di sini ada basic, ya, ada basic, ada ONU, ada profil info, ada sistem, ada VLAN, ada uplink port information, uplink port configuration, PON optical transceiver, PON traffic statistik, dan PON konfigurasi. Semuanya sangat membantu sahabat global karena setiap menunya ini sangat membantu. Di sini jelas tertera bahwa sahabat global yang aktif adalah PON 1 tadi. Kemudian untuk ONU-nya, kita coba ONU-nya. Kita buka. Nah, oke. Untuk ONU ada ONU list-nya. Berapa banyak ONU yang terdaftar. Kemudian statusnya bagaimana. ONU auto find. Kemudian ONU OPM. Jadi bisa didiagnosa berapa dB dari setiap ONU yang memang sahabat global gunakan. Nah, sahabat global di sini telah jelas bahwa di sini RX power-nya adalah -15. Itu berarti yang terhubung ke ONU ya, -15 dan -19. Itu sangat recommended untuk output laser yang sahabat global butuhkan. Nah, sekarang sahabat global, kita lihat bagaimana untuk statusnya. Ya. Di sini bisa sahabat global lihat statusnya dalam keadaan online. Jadi kalau sahabat global mungkin bingung bagaimana caranya menentukan, ini kenapa nih ada problem? Bisa dilihat di sini langsung offline atau online. Terus ada distance. Distance itu adalah berapa panjang dari ONU itu ditempatkan. Itu juga bisa dilihat. Nah, sahabat global, untuk yang lainnya ini semuanya sangat membantu sahabat global. Karena dari satu genggaman, sahabat global bisa menyelesaikan semua problem yang ada. Untuk itu, kami akan segera merilisnya, sahabat global. Jangan kebanyakan sudah nggak sabar nih biasanya seperti ini. Kalau setelah kita rilis YouTube-nya biasanya sudah nggak sabar nih pada ngejar-ngejar semuanya. Kami akan segera merilis untuk EM Exclude dan sahabat global bisa mendapatkannya segera karena EM Exclude ini adalah solusi yang terbaik untuk sahabat global. Oke, sahabat global, bantu kami untuk terus menginovasi hal-hal yang membantu dalam proses server maupun di jaringan sahabat global. Terima kasih atas dukungannya selama ini. Saya Hikmah Al-Katiri dan saya Dadi Afril Anggarawansyah. Kami mengundurkan diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.